Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Adwi Asnobi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM, kegiatan mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 73 Jakarta dengan materi radiasi elektromagnetik untuk kelas 12 jurusan MIPA. Sekian yang bisa saya sampaikan dan selamat menyaksikan video saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semua? Pagi Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, yang penting kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Silakan Mas Riki untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Riki. Sama-sama Pak. Yang selanjutnya, saya sudah membuatkan presensi. Jadi silakan kalian coba absen terlebih dahulu di GCR yang sudah ada di GCR kalian masing-masing. Saya beri waktu sekitar 30 detik untuk kalian presensi. Dipersilakan. Oke, saya sambil mengecek ya untuk kehadiran kalian, presensinya sudah hadir semua ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk presensi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan mengikuti pelajaran saya hari ini. Oke, selanjutnya adalah, nah, apa sih materi kita hari ini? Nah, ini adalah materi hari ini untuk pelajaran fisika, terutama di kelas 12. Nah, kita belajar mengenai radiasi elektromagnetik. Nah, seperti apa sih nih radiasi elektromagnetik? Nanti kita akan coba bahas bareng-bareng di sini. Oke, saya lanjut dulu. Sebelum masuk ke dalam materi, nah sekarang nih seperti biasa nih, ada sedikit motivasi nih untuk kalian. Coba kalian lihat di gambar di sini. Kenal gak nih sama nih orang, siapa namanya? Ada yang kenal? Elon Musk. Siapa? Elon Musk. Elon. Siapa Elon Musk? Menemu Tesla. Penemu Iya, Tesla. Tesla sama Nah, SpaceX. belakangnya ini ada Tesla nih. Nah, sekarang kita coba tonton terlebih dahulu ya. Apa sih yang dilakukan si Elon ini sampai dia berhasil ibaratnya mendirikan Tesla ini ya. Kita akan coba tonton bersama. Nama aslinya Elon Reeve Musk. Ia lahir di Afrika Selatan. Elon tumbuh dalam keluarga yang stabil secara finansial. Ayahnya seorang insinyur dan ibunya seorang model. Sejak kecil, ia adalah seorang yang introvert. Ia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Sehingga ia tidak punya teman di sekolah. Suatu hari, temannya pernah mendorongnya hingga jatuh dari tangga. Hingga akhirnya, Elon mengalami depresi. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan komputernya. Setelah 2 hari kuliah doktor di Universitas Stanford, ia memutuskan untuk drop out. Ia lebih senang mengembangkan ide-ide yang dia miliki. Elon mulai merintis startup bernama PayPal. Namun, kemudian ia malah dipecat oleh perusahaannya sendiri. Musk mendapatkan 165 juta USD dari penjualan PayPal. Tapi, ia tidak puas dengan uang tersebut dan ingin sesuatu yang lebih besar lagi. Ia lalu membaca buku Cara Membuat Roket. Ia pergi ke Rusia untuk membeli roket untuk ke Mars. Namun, ia sadar bahwa roket itu terlalu mahal. Ia berpikir bahwa roket itu dapat dibuat dengan biaya yang rendah.
Elon menginvestasikan seluruh uangnya untuk membangun 2 perusahaan sekaligus. Pertama, SpaceX, sebuah perusahaan pembuat roket luar angkasa. Dan Tesla, sebuah perusahaan mobil listrik. Namun, peluncuran roket pertamanya gagal 3 kali, membuatnya kehilangan jutaan dolar. Ia hampir bangkrut, namun ia tidak menyerah. Ia menggunakan sisa uangnya untuk meluncurkan roket yang keempat. Jika roket yang keempat gagal, Tesla dan SpaceX akan ditutup. Namun, ternyata peluncuran keempatnya berhasil. Tesla menerima investasi besar. Kini kekayaan Elon Musk mencapai 69,4 miliar USD. Bayangkan jika ia puas dengan menerima 165 juta USD dari PayPal. Tidak akan ada mobil listrik canggih Tesla dan transportasi luar angkasa SpaceX. Udah tahu ya, mungkin kalian semua sudah pernah membaca ya atau menonton di YouTube mengenai biografi dari Elon Musk ini ya. Jadi ya itulah, ketika kalian mau sukses, dia berusaha nih, gagal coba lagi ya, sampai dia berhasil menemukan salah satu ide, yaitu pembuatan roket ya. Satu lagi adalah mobil listrik. Kalian tahu nggak satu lagi apa yang sedang dia teliti? Tahu nggak? Si Elon Musk ini sedang membuat suatu proyek, yang satunya lagi itu membuat kereta cepat di situ ya. Jadi itulah yang harus kalian patut ditiru, yaitu mengenai semangatnya. Jadi kalau kalian jatuh, coba lagi, nggak ada masalah ya kan ya. Sampai dia benar-benar bertaruhan ya, ketika tadi di tampilan akhirnya kalau dia gagal sekali lagi, maka SpaceX dan Tesla akan ditutup ya. Akhirnya dia berani berjudi ya, dan akhirnya dia berhasil nih sampai sekarang. Ya mudah-mudahan kalian semua ya bisa meniru ya, artinya meniru dari kerjanya si Elon Musk ini. Sekarang kita masuk ke dalam persepsi di sini ya. Persepsinya adalah, nanti coba kalian tonton ya video berikut ya, saya ambil dari YouTube ya. Nanti di sini ada petunjuknya, apa tuh dia bilang di situ? Apakah yang kalian dapat ketahui dari video tersebut? Oke, nanti bisa dari Mentimeter atau nanti saya akan coba langsung menanyakan kepada kalian. Kita tonton sama-sama mengenai persepsi berikut ini. Hampir bagi semua orang ponsel kini menjadi barang yang gak bisa jauh dari genggaman alias bisa jadi nyawa kedua gitu ya. Bahkan gak sedikit dari kita yang meletakkan ponsel di dekat kepala ketika tidur. Hayo siapa nih? Dan Federasi Perlindungan Radiasi Jerman ternyata merilis data ponsel dengan tingkat radiasi yang tinggi hingga rendah yang bisa mempengaruhi pendengaran dan juga tubuh manusia. Nah sekarang mari kita lihat 8 daftar teratas yang masuk di pasar Asia. Ponsel dengan tingkat radiasi tinggi, kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ternyata data dari Federasi Jerman ini menunjukkan di urutan ke-8, kita mulai dari yang paling rendah, SAR iPhone 8, yakni SAR itu adalah Specific Absorption Radiation, sekitar 1,32 watt per kilogram. Dan juga selanjutnya ini di urutan ke-7 ada iPhone 7 di angka 1,38 watt per kilogram. Jadi dua merek iPhone berada di dua SAR terendah absorption gitu ya ke tubuh manusia, begitu tingkat bahayanya masih yang paling rendah. Selanjutnya secara berurutan ini kita bisa lihat dari peringkat ke-6 sampai ke-4 berjejer. Yang pertama ada Nokia 630, lalu yang kedua ada OnePlus 60, lalu yang ketiga ini ada Xiaomi Mi Max 3. Jadi ini merupakan ponsel dengan nilai SAR di atas 1,5 watt per kilogramnya. Selanjutnya kita lihat ini juga di urutan ketiga teratas nih secara berurutan. Ini yang pertama ada Huawei Mate 9, lalu yang kedua ada OnePlus 5T, dan yang terakhir ini adalah Xiaomi Mi A1. Jadi ini adalah 3 merek handphone dengan tingkat SAR tertinggi. Nah, penyebabnya memang katanya ini kebanyakan yang punya SAR tinggi ini adalah kebanyakan adalah fitur slot SIM ganda. Jadi buat Anda yang punya handphone punya 2 kartu begitu, ponsel-ponsel ini memancarkan radiasi lebih besar dibandingkan dengan ponsel dengan SIM tunggal begitu. Dan memang tingkat radiasi diukur dalam satuan SAR yang tadi saya sebutkan atau Specific Absorption Rate. Jadi memang ini
tingkat absorption yang bisa diserap oleh tubuh kita ini terhitung dari masing-masing jumlah angka yang ada di handphone tersebut. Taunya dari mana? Taunya ketika Anda beli handphone ini biasanya kalau kita beli handphone menggunakan kardus, di buku manual ini sudah ada tingkat SAR dari handphone masing-masing. Tapi biasanya kalau misalnya nggak ada, misalnya Anda beli handphonenya batangan atau memang pakai handphone dikasih teman atau sanak keluarga ini nggak pakai kardusnya, Anda bisa mengecek langsung begitu di link di bawah ini. Jadi Anda bisa lihat sendiri kira-kira SAR handphone saya sebesar apa ya, bahaya apa enggak ya begitu. Dan semua angka-angka yang kami tampilkan di sini, ini secara umum. Karena biasanya memang SAR yang terdapat apabila handphone ini dekat dengan kepala ataupun dekat dengan tubuh ini, tingkat SAR-nya itu berbeda gitu. Jadi ini kami mengkategorikannya secara general. Namun tenang saja, tadi 8 urutan handphone itu tidak ada yang di atas 2 watt per kilogram. Karena memang ketika angka handphone SAR handphone Anda berada di angka 2 ini, masih dalam angka relatif aman. Kalau sudah ada di atasnya berarti ada di sekitar ambang bahaya begitu. Ini sudah kami kategorikan dari 8 tingkatan handphone tadi. Semoga Anda bisa lebih berhati-hati begitu ya, dan tidak ada salahnya juga memilih ponsel dengan angka SAR yang rendah untuk juga meminimalisasi resiko radiasi pada tubuh. Itu tadi ya, salah satu permasalahan sebenarnya ya ketika penggunaan teknologi, terutama handphone. Ada dampak baik, ada dampak negatif. Nah sekarang coba, saya pengen denger aja deh langsung dari kalian. Kira-kira apa sih yang kalian dapat dari video ini? Oke, siapa nih yang kira-kira mau berpendapat? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Indira, monggo. Jadi itu kan tadi videonya ngebahas tentang radiasi yang dipancarkan dari handphone ya. Jadi ada itu kita dikasih 8 urutan handphone dengan radiasi tertinggi, yaitu yang paling tinggi itu Xiaomi, ada Xiaomi Mi A1 itu cuma sampai 1,75. Nah, secara umum satuan radiasi yang aman buat manusia tuh, yang dipancarkan manusia tuh masih aman, yaitu di bawah 2 watt per kilogram, Pak. Intinya radiasi yang tadi dijabarkan itu masih dalam batas aman sih Pak, belum bahaya. Soalnya yang bahaya itu untuk manusia yang udah melewati batas 2 watt per kilogram. Ada bahaya ya, jadi benar ya. Jadi ada radiasi yang terpancarkan ketika kalian penggunaan teknologi, terutama handphone. Sinyal handphone itu ternyata semakin lama ketika kalian terkena, terutama nih yang biasanya kalau tidur di sampingnya handphone siapa? Ada nggak kira-kira di sini? Ya, jangan sampai ya, kalau perlu handphonenya ditaruh tuh kira-kira sekitar 1 kilo lah ya kan ya, dari rumah kamu gitu ya. Jadi kalau 1 kilo tuh aman itu handphonenya tuh, aman itu buat pencuri ya. Jadi tenang aja. Jadi makanya hati-hati ya. Radiasi ini ya sebenarnya adalah suatu pancaran nanti yang kita rasakan. Sebenarnya kita rasakannya itu nggak terlalu seperti kalian dicubit atau diberi gaya ya. Tapi dalam radiasi ini ketika kalian terkena atau terpapar terus-menerus ya kan, akan mengalami gangguan, terutama gangguan pada kesehatan. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sekarang kita lihat. Yang kita pelajari hari ini ada IPK sama kompetensi dasarnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama pasti kalian ya dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Jadi kita tidak ada praktikum. Jadi khusus materi ini tidak ada praktik ya. Jadi kalian hanya berdiskusi ya, per kelompok saja. Ya. Pertama, mengidentifikasi spektrumnya, spektrum elektromagnetik dengan benar, kemudian memahami sumber radiasi, gelombang elektromagnetik dengan benar, kemudian mengidentifikasi pemanfaatan radiasinya, kemudian ada mendiagnosis bahaya, berarti ini dampak negatifnya, kemudian ada menganalisis fenomenanya, ini dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam teknologi ataupun yang lainnya, jadi per bidang, jadi ada bidang apa, itu pemanfaatannya apa. Oke, kemudian ada kalian akan membuat presentasi ya, dan nanti di antara kalian dari perwakilan kelompok akan coba mempresentasikan dan kelompok lain akan coba menanggapi ya. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Next, kita lanjut lagi. Nah, ini pengantar awal. Intinya spektrum itu spektrum gelombang elektromagnetik ya. Spektrum itu dikatakan sebagai urutan nanti ya, jadi bisa dikatakan sebagai urutan. Nah, inilah yang disebut dengan spektrum elektromagnetik atau spektrum gelombang elektromagnetik.
Jadi kalian bisa melihat ya, di sini ada jenis radiasi. Jadi jenis radiasi itu adalah jenis radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Dia bisa menghasilkan berbagai jenis ya. Nah, ada apa aja di sini? Nanti di sini ada radio, ada mikrogelombang atau microwave bahasa lainnya. Kemudian ada inframerah atau infrared, kemudian ada tampak, kemudian ada UV atau ultraviolet, kemudian ada sinar X dan sinar gamma. Permasalahan yang kalian harus pecahkan adalah ini. Bisa nggak kira-kira menurut kamu pemanfaatan dari gelombang-gelombang tadi? Paham semua untuk permasalahan kali ini? Untuk yang lainnya? Paham, Pak? Jadi, Paham, Pak. Paham. oke, kegiatan kalian hari ini adalah kalian mecahin permasalahan ini. Satu, berarti mencari pemanfaatannya sama dampaknya. Nah, kalian akan mengisi data ini di dalam LKPD. Oke ya, LKPD-nya yang sudah saya berikan sebelumnya, itu ada di grup ya, di grup WhatsApp kalian. Coba kalian cek saja. Nah, ini adalah contoh LKPD yang nanti harus kalian, sebentar, ini LKPD-nya. Ya, jadi ini adalah LKPD yang nanti kalian akan coba isi bareng-bareng. Ingat ya. Oke, radiasi elektromagnetik, kemudian ya ada landasannya, bahannya nanti kalian bisa nyari di YouTube atau buku fisika atau dari internet. Jadi kalian bebas untuk mencari tahu referensinya seperti apa. Oke, ini prosedur kerjanya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya. Ya, dan sampai nanti kalian membuat kesimpulan. Kalau mengerti, sekarang perhatikan. Di bawah atau di samping kanan kiri saya sudah membuatkan room breakout ya. Silakan kalian masuk sesuai dengan breakout kelompok masing-masing. Apa sifatnya coba? Tadi yang pertama apa Igen? Coba. Tidak memiliki massa, Pak. Oke, tidak memiliki massa. Oke, tuh silakan tuh. Tadi tuh diketikkan di situ tidak memiliki massa. Apalagi sifatnya? Mungkin masih diskusi aja kali, Pak. Oke, Ya, Pak. jadi intinya kalian diskusikan dulu, ya kan, permasalahan Iya, Pak. ini. Tampilkan saja di dalam LKPD-nya aja ini terus. Nanti saya akan coba kembali lagi. Nanti kalau misalkan Iya, Pak. LKPD-nya ini udah selesai, boleh kamu tuangkan ke dalam PowerPoint. Gitu ya, sebagai Oke, Mas, ya, Pak. persiapan kamu untuk melakukan presentasi. Oke? Oke, Mas, ya, Pak. Oke ya, saya keliling dulu ya, sebentar ya. Oke, Oke, Pak. Makasih, Pak. Halo, Assalamualaikum, kelompok 2. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Oke, sudah sampai di mana kalian melakukan diskusi? Tadi Coba, saya pengen tahu. baru tulis nama, kelompok, kelas, terus kita baru aja selesai mengerjakan nomor 1, Pak. Dari berbagai referensi sudah dikirim di chat juga. Oke, saya pengen lihat dulu untuk data yang pertama itu mengenai apa tuh? Sifat ya? Coba Iya. diperbesar, Ki. Apa aja coba sebutkan? Apa yang kamu dapat dari sifatnya tadi tuh? Nah, yang pertama itu pengertian dulu. Pengertiannya gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Sifatnya yang pertama tadi si Barney bilangnya itu dapat merambat tanpa medium. Benar, kan sesuai dengan artinya. Kedua, dia merupakan gelombang transversal. Terus yang ketiga, dia itu bisa merambat di dalam ruangan yang hampa. Oke, Lalu, baru Iya, sampai Pak. situ ya tadi ya? iya baru nyampe situ, Pak. Oke. Sifat-sifatnya doang. Selebihnya udah sampai di mana coba? Yang bawahnya sudah belum? Belum, Pak. Ini baru mau kita diskusi nih, Pak. Oke, ya sudah. Nanti coba kalian diskusikan dari tabel ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari tabel ini? Enggak, Pak. Enggak ya, sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan ya. Silakan kalian mencari tahu informasinya ya. Tadi boleh kalian searching kemana saja ya. Meva gimana? Aman nggak Meva? Aman, Pak, aman. Aman ya? Jadi Ya, silakan betul. kalian coba teruskan saja. Nanti akan saya coba kembali lagi satu kali lagi. Saya pengen lihat sampai di mana. Boleh kalian ketika sudah dapat data ini, boleh kalian tuangkan di dalam PowerPoint. Tapi kalau misalkan kamu hanya LKPD-nya saja, ya sudah nggak ada masalah seperti itu. Jadi hanya saling menutup saja. Oke, Oke, Pak. itu saja ya. Nanti akan Iya, saya Pak. kembali lagi. Saya keliling lagi. Saya tinggal dulu. Oke, Pak. Assalamualaikum. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Jangan, Pak. Halo, assalamualaikum. Salam, Pak. Udah sampai di mana kamu diskusinya? Gelombang mikro, Pak. Gelombang mikro. Nah, tadi coba yang di atas sudah selesai belum? Coba diperbesar skalanya. Coba lihat di atasnya, saya pengen sambil ngecek untuk kalian mencari datanya. Wah, Nih, Pak. udah banyak ya dapatnya. Ini dapat dari mana tadi? Referensi Dapat dari web sih, Pak. Web sama PDF yang saya baca yang kita diskusi nih, Pak, tuh.
gelombang mikro, tapi selebihnya sudah semua ya. Iya, Pak. Sisa satu lagi gelombang radio. Gelombang. Belum. Assalamualaikum, kelompok 1. Ya Pak, sama Pak. Sudah siap semua ya? Berarti sudah beres ya? Iya Pak. Ya. Sudah beres sampai ke buat presentasinya semua? Sudah? Sudah Pak. Mana yang nanti akan kalian presentasikan? Untuk PowerPoint yang sudah kami siapkan seperti ini Pak. Oke, coba saya pengen lihat. Jadi nanti Harito menjelaskan kalau misalnya nanti kelompoknya maju ya, hanya saya Iya, tidak membatasi. Ya, tadi yang maju Iya, siapa? Ini. Kita nanti bagi-bagi Pak, jadi 3 orang presentasi Pak. Jadi nanti yang bagian awal saya sama sebulan nanti untuk Sinar X Jonathan Bortla, untuk Sinar Gamma Egan Triandia Pak. Oh begitu, ya udah mantap. Ya, jadi Oke, nanti Pak. tinggal kalian lanjutkan saja presentasinya ini sudah oke ya. Berarti nanti majunya ini combine ya. Nah, Ya udah mantap itu ya. Berarti ya nanti tinggal kalian presentasikan ya. Nanti siapa yang mau presentasi kira-kira? Barney, Pak. Barney, Pak. Barney, keren Barney. Iya. Kali-kali Barney maju. Ya. Iya. Oke, Barney udah siap mental belum? Apa? Udah siap mental belum tuh si Barney? Gimana deh? Udah Siap Pak, belum udah nih? Pak. Udah lah, harus siap. Siap. Oke ya. Oke, sudah. Berarti sudah selesai. Nanti tinggal kalian persiapkan untuk presentasi. Oke ya. Udah sampai di mana? Udah selesai ya berarti ya? Udah beres kan? Ya lumayan lah, Pak. Udah dapat banyak. Oke, ya sudah. Nanti siapa yang mau presentasi? Gimana teknis presentasinya kamu? Liviana, Pak. Soalnya Hesti katanya belum siap mentalnya, Pak. Ya udah, nggak ada masalah. Nanti Esti bagian yang nanya aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Salam Pak. Oke, kita kembali lagi di room utama. Berarti pada sesi hari ini adalah kalian akan melaksanakan presentasi. Jadi presentasinya kita akan ngurut saja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berarti nanti dari kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Siapa yang akan melakukan presentasi? Monggo. Presentasinya. Jadi hari ini kami di kelompok 1 ingin membahas mengenai Sinar X dan Sinar Gamma dan Sinar Gamma yang merupakan bagian dari sinar elektromagnetik, radiasi elektromagnetik. Anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Harito Jason Matondang sebagai ketua kelompok. Lalu selanjutnya ada Alfariji Mustafa, ada Egan, dan juga ada Jonathan Bortla. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan apa itu sih radiasi elektromagnetik sebagai dasarnya. Jadi radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan bawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu ada beberapa sifat dari gelombang dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama itu merupakan gelombang transversal, lalu dapat merambat tanpa medium, lalu cepat rambat dalam ruang hampa sama dengan kecepatan di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu yang keempat ada arah rambat lurus. Yang kelima dapat mengalami refleksi atau pemantulan. Yang keenam dapat mengalami dispersi atau refraksi atau seperti pembiasan. Lalu yang ketujuh dapat mengalami difraksi, pelenturan, interferensi, perpaduan, dan juga polarisasi atau pengkutupan. Fungsinya mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Contoh di bandara. Sinar ini dapat membantu melihat dan ada atau tidak barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Dampak negatif yang pertama adalah pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanser parah, kesan buruk seperti rambut rontok, kulit menjadi merah, dan berbisul. Oke, jadi demikian yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Brandon Manuel dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang radiasi sinar tampak sama sinar UV. Untuk manfaat sinar tampak terdapat pada penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Lalu terdapat dalam laser untuk pemanfaatan bidang mengelas dan memotong benda. Dampak buruknya dapat menimbulkan penuaan pada kulit, lalu pigmentasi
erythema, dan melasma. Ya, dan kesimpulannya, sinar ultraviolet banyak digunakan di bidang kesehatan, seperti membantu pembentukan vitamin D. Manfaat di bidang lainnya seperti untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Banyak digunakan juga dalam pembuatan integrated circuit atau IC dan memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank maupun keaslian uang kertas. Dampak buruk untuk sinar ultraviolet antara lain dapat menyebabkan kanker, menyebabkan sel-sel kulit menua, dan dapat menyebabkan kerusakan pada DNA. Sekian dari kelompok 2. Cukup ya untuk kelompok 2, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 2 yang sudah bagus untuk menyampaikan materinya. Jadi pengertiannya tadi ya, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang merambat tanpa medium ya. Ini sifat-sifatnya sama kayak tadi, saya perhatikan sama semua ya. Oke, jangan lupa nih, saya belum ketemu ini nih, persamaannya. Nah, ini persamaannya nanti ada di dalam soal nih, dalam hitung-hitungan. Persamaannya, jadi ini dirumuskan dengan C sama dengan lambda kali frekuensi, jangan sampai lupa nih. Ya, atau lambda sama dengan C dibagi dengan frekuensi. Apa itu C? C itu adalah kecepatan cahaya. Ingat, semua gelombang elektromagnetik itu memiliki kecepatan yang sama, ya, yaitu sebesar berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Diingat ya. Jadi semuanya kecepatannya sama, nilainya segini, yaitu menggunakan kecepatan cahaya dihitungnya. Ya, lambda berarti panjang gelombang, ya. Kemudian F-nya adalah frekuensi, jangan sampai lupa nih. Itu rumusan sederhana, ya. Di dalam persamaan atau dalam materi ini hanya ini doang rumusannya. Oke. Kemudian ada sumber manfaat dan dampak buruknya. Ini sumber sinar gamma, ya, melalui inti atom yang tidak stabil, itu sama aja. Manfaatnya yang bisa intinya adalah dia dimanfaatkan untuk pembunuhan sel kanker atau mengobati sel kanker ya. Karena memiliki daya tembus yang paling besar di antara yang lain. Ketika daya tembusnya paling besar, maka energinya juga paling besar. Dia sampai ke DNA. Jadi ketika dampak buruknya, ketika kamu kena paparan sinar ini terlalu sering, maka dapat merusak yang namanya sel ya, DNA dalam tubuh kamu. Yang bisa terjadi yang namanya mutasi atau perubahan dari struktur DNA kamu. Ya, bahaya nih. Jadi jangan sampai kalian kena ya. Dan sinar radio dan sinar TV yang bersama ya. Ada UHV atau UVA itu, kemudian manfaatnya sebagai alat komunikasi ya, yang dapat dipantulkan oleh ionosfer. Kemudian dampak negatifnya ya berarti bisa terjadi kanker tapi tidak terlalu parah di sini. Oke, kita masuk ke contoh soal, silakan. Kita akan coba membahas bareng-bareng soal yang ada di dalam pertanyaan ini. Oke, kalian baca bareng-bareng. Kita latihan soal terlebih dahulu. Ini soal nomor 1. Nah, sekarang kita cek. Apa pertanyaan di situ? Urutan gelombang, Pak. Dari yang mana? Dari frekuensi kecil ke yang terbesar. Dari frekuensi kecil ke frekuensi gede. Oke, frekuensi kecil, frekuensi besar. Oke, apa kira-kira menurut kamu jawabannya? Trik ini digunakan kalau kalian urutannya frekuensinya dari yang besar menuju ke kecil. Ya, frekuensi kecil. Oh ya, urutannya gini, namanya Gruti Rada Teller. Nih. Jadi Gruti Rada Teller. Ini urutannya nih sebenarnya. Urutannya apa? Berarti G. G itu berarti apa kalau depannya G? Gamma. Oke? R. R itu berarti Ronsen atau Rongen. L berarti ultraviolet. Ya. T berarti tampak. I berarti infrared. Ya. Rada itu berarti radar. Ya. Televisi dan radio. Jadi kalian ngapalinnya gitu tuh, ya. Gruti Rada Teller. Nanti kalau kita lihat yang sinar gamma dulu kan nggak mungkin ya. Sinar gamma itu kan salah ya. Kalau sinar gamma ini salah. Oke. Urutannya berarti kalau dari siapa? Sinar inframerah, ya kan ya? Ultraviolet, kemudian ada sinar X, sinar gamma ya. Oke, berarti urutannya adalah yang C. Kalau sudah, kita lanjut nomor 2. Sekarang lihat, apa di situ dia bilang? Oke, spektrum elektromagnetik memiliki kecepatan perembatan terbesar di dalam ruang hampa. Kira-kira apa? Spektrum gelombang yang memiliki kecepatan perembatan terbesar di dalam sinar hampa adalah, jawabannya adalah yang
Tadi kan saya bilang di awal, kecepatan semua gelombang itu sama, dia memiliki kecepatannya sama seperti kecepatan cahaya. Yang membedakan hanya frekuensi sama panjang gelombangnya saja. Datanya ada apa nih di soal? Memiliki kecepatan tadi, kecepatan cahaya ya, C kan? Iya. 3 kali 10 pangkat 8. Terus apa lagi? Panjang gelombang. Panjang gelombang apa lambangnya? Hah? Lambda. Berapa tuh lambda? 5 nano. 5 nano ya? 5 nano. Nano itu berapa sih? -9 ya. 5 kali 10 pangkat -9 meter. Ingat nano, -9. Mikro? -6. Mili? -3. Oke, pertanyaan apa di soal? Frekuensinya. Frekuensi. Tadi rumus dasarnya apa? C sama dengan? Lambda kali frekuensi. Nah, berarti kalau nyari frekuensi apa? C per lambda. C per lambda. Oke, masukin datanya. C-nya? 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan? 5 kali 10 pangkat -9. Oke, jadi berapa? Ini naik ke atas tandanya jadi berapa? 10 pangkat berapa nih? 17. Hah? 17, Pak. 17, Pak. 7? 17, ya kan? 17 kan? Oke. 3 bagi 5? 0,6. 0,6 kali 10 pangkat 17. Ada nggak yang jawabannya? Berarti kalau kita sederhananya berarti 6 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat 16. 16, Pak. 16. Atau kalau ada 6 doang ya, berarti kan di sini kan cuma ada 1 doang 6 ya. Berarti di sini hanya jawabannya ini. Sudah selesai. Nah, kita buat kesimpulan nih sekarang. Kesimpulan yang bisa kamu ambil ya, itu tadi sudah kita rangkum kesimpulan. Yang pertama tadi tuh ya, merupakan sifat-sifat gelombang elektromagnetik ya. Dan satu lagi yang terakhir ya, semakin besar frekuensinya, semakin besar pula energinya. Jadi ingat ya, frekuensi berbanding lurus dengan energi ya, karena dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oke ya, jadi panjang gelombangnya semakin besar, maka energinya semakin kecil. Nah, ini adalah kesimpulan yang sebenarnya nggak ada di situ. Nanti tinggal kamu tambahkan saja kesimpulannya. Jadi latihan soal nanti kalian ada di GCR kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan sebagai tugas pertama ya di bab ini ya. Jadi soalnya sudah ada ya, soal pilihan ganda, tapi kalian tulis dengan caranya. Ya, kalau misalkan soal itu ada dalam bentuk hitung-hitungan. Nah, saya coba. Arito, koordinir teman-temannya untuk melakukan tes refleksi. Jadi saya pengen ngetes kemampuan kalian sampai di mana dengan materi ini. Sebentar saya kasih linknya di kolom chat kamu. Bentar, saya close dulu. Oke, sekarang bebas. Permainan yang belum pernah kamu lakuin, yang mana coba deh? Crossword. Ya. Oke, crossword, silakan. Mainkan sekarang. Gelombang radio. Ini tadi apa? Gravitasi. Sinar apa? Inframerah. Infrared. Ya, benar. Oke, terus apa lagi? Penggunaan sinar laser. Tadi sinar tampak. Ini baru tampak. Gelombang. Aduh. Temannya radio apa tadi? TV. Ampun. Terganjel. Oke. Aduh. Saya mau mencatat dulu atau memberikan reward kepada yang sudah presentasi dan mengajukan pertanyaan ya. Nanti akan saya berikan poin tambahan untuk kalian semua. Ya, nanti tetap saya catat sebagai bekal kamu untuk nambahin nilai nanti. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya masih sama. Mungkin kalian akan latihan soal-soal yang berhubungan dengan materi ini. Jadi nanti untuk minggu depan hanya latihan soal aja. Pemantapan kamu untuk pembahasan materi soal ini. Oke, paham semua ya? Paham, Pak. Oke, dan yang terakhir Mbak. kita berdoa bersama untuk kegiatan hari ini. Ya, semoga apa yang saya berikan informasinya dan kalian cari itu menjadi keberkahan buat kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kalian cari sendiri itu bisa tetap terserap di dalam mata kalian. Oke, coba saya minta tolong Mas Alfarizi untuk memimpin doa penutup. Silakan Mas Alfarizi, monggo. Siapa? Baik teman-teman dan Bapak Adrianus Nabi, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini semoga berkah di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa diselesaikan.
Oke, terima kasih kalian yang sudah hadir di sini. Ya, tetap kalian jaga kesehatan kalian. Ya. Kita doakan semua, semoga teman-teman kalian atau guru-guru kalian yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kelancaran untuk kita semua. Saya undur diri dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, makasih Pak. Pagi, Pak. Sehat semua ya. Pagi, Pak.